Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Residen dan Reni. Mungkin bisa dimulai dulu aja, nggak apa-apa. Kita mulai on time. Siap, dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter Yuda, dokter Reni, dan rekan residen sekalian. Mohon izin untuk pagi hari ini mempresentasikan laporan bangsal pasien pertama atas nama Paino, laki-laki 23 tahun dengan ileus obstruktif letak tinggi et causa suspek tumor kolon ascendens. Telah dilakukan laparotomi eksplorasi, adesiolisis, reseksi di vertikal, ileostomi, biopsi omentum, peritoneum, mesenterium, dokter. Dan untuk diagnosa post-op, ileus obstruktif letak tinggi et causa suspek TB usus di vertikulum merkel. Kondisi saat ini pasien stabil, Kondisi sekarang gimana? Produk stomanya stabil. ya dok, Produk stabil, stomanya dokter. gimana? Lancar. Ileostominya? Untuk ileostominya produk dokter. Ya, ini pelacaan TBC-nya. Kemarin di vertikalnya ini kelihatannya kalau tidak membuat obstruksi ya. Jadi ada perlengkatan-perlengkatan. Mungkin kalau kita suspected TB, ya nanti segera dilacak PA-nya ya, untuk memastikan terapi definitifnya dengan TBC-nya ini. Kelihatannya kok ke arah sana ya ini. Iya dok. Oke, itu kemarin obstruksinya di daerah mana ya? Kemarin di flexura hepatika ya? Iya, di flexura hepatika, dokter. Jadi omentum, terus kemudian kolon transversum, terutama di flexura hepatikanya itu sudah tidak bisa dieksplor lagi, dokter. Kita mau ke liver juga sulit, dok. Curiganya memang obstruksinya di flexura hepatika, dok. Ada kayak miliar TB itu enggak? Di kecil-kecil banyak itu? Iya, dok. Ada, dok. Di semua organ di dalam interabdomen itu ada nodul kecil-kecil seperti itu, dok. Ya. Oke, kita tunggu PA-nya ya. Lanjut.
Pasien selanjutnya, pasien atas nama Rahmat, laki-laki 60 tahun dengan hernia inguinalis lateralis sinistra residif. Dilakukan tindakan hernia repair dengan mesh, dokter. Ini yang tadi malam tuh bukan? Ya, Baru saja selesai, dokter. baru selesai ya. Oke. Kemarin nggak diingat. Ini tekniknya bagaimana ini kemarin di anterior approach atau posterior ini? Anterior approach, dokter. Ya, memang kalau sudah pernah residif sebaiknya posterior approach ya. Ada kesulitan nggak anterior approach kemarin? Lengket-lengket atau? Iya, dok, lengket-lengket, dok. Ya. Dan harus belajar posterior approach ya, mau laparoskopi atau ugahari atau stopa biar anatominya masih virgin sehingga lebih mudah, kadang-kadang cepat ya. Iya, dok. Ya, oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, pasien atas nama Ahmad Simin, dokter. Laki-laki usia 80 tahun dengan peritonitis umum, et causa suspek perforasi organ berongga. Dilakukan tindakan laparotomi eksplorasi, diamond shape, incision, simple suture, pedicle omental patch, kemudian bertemu dengan perforasi duodenum part 1, dokter. Saat ini pasien disitu dengan CM dengan tensi 137/63, nadinya 81, RR-nya 19, SPO2-nya 100%, on nasal kanul 2 LPM, dokter. Untuk NGT-nya produk 150 kehijauan dan drainnya 240 serohemorrhage, dokter. Oke. Ini skor masuknya berapa ini? Ada komorbid, usia, tensinya sempat turun nggak? Waktu itu sempat turun, dok. Ya. Sekarang sepsisnya ada tanda-tanda ke arah sana? Sepsis membaik ya? Nggak Iya, ada dok. ya? Oke. Ya, lanjut observasi dulu ya itu. Jadi antibiotik sudah dikasih sesuai dengan eradikasi kumannya di situ. Masih menggunakan Ceftriaxone, dok. Ceftriaxone. Metro nggak dapat metro? Metro dapat, dok. Ya. PPI? Dapat, dok. Ya. Ada PPI, Ceftriaxone, sama Metro, dok. Ya. Oke, lanjut ya. Silahkan lanjut nomor 4. Izin, dokter, berikutnya kami laporkan pasien laki-laki atas nama Suradi, usia 71 tahun, dokter. Pasien ini datang dengan diagnosis fake moderate product, post-tube stoma, post resesi ilium, ileostomi protektif, dengan problem anemia, hipoalbuminemia, dengan imbalance elektrolit, dokter. Untuk kondisi pagi ini, pasien dengan hemodinamik baik, dokter, dengan abdomennya tidak distensi, kemudian dengan produk fake-nya pagi ini itu 150 cc berupa feses, dokter. Kemudian dilaporkan juga pasien BAB masih baik, dokter, dengan flatus juga. Kemudian untuk lab-labnya masih on koreksi, dokter. Untuk HB-nya sudah terkoreksi. Sekarang pagi ini udah 11, dokter. Untuk albuminnya sudah kita koreksi dari 1,9, pagi ini 2,4, dokter. Kemudian problem natrium 129 on koreksi, dokter. Apabila produknya masih moderate, planning kita konservatif, dokter. Oke, ini hari keberapa? Apa fake udah lama ini? Maksudnya dari tutup stomanya? Tutup stoma itu 16 Februari, dokter, di PKU Gamping, dokter, kurang lebih hampir 24 hari, dokter, dari pos tutup stomanya, dokter. Oke. Kalau evaluasi nganunya, snap-nya kira-kira terkontrol nggak? Sepsis, nutrisi? Untuk asupan nutrisi saat ini pasien diet dengan bubur, dokter. Kemudian dengan tetap kita
kontrol untuk lab-labnya kita koreksi apabila ada yang kurang, dokter. Jadi ini ilium ya, masalahnya di ilium ya, anastomosisnya di ilium ya. Siap, dokter. Oke, planningnya perbaikan KO. Terus sudah dicek distal obstruksi ada nggak untuk friend-nya itu? Maksudnya masih sudah ada lopografi sebelum operasi, karena itu memastikan kalau distalnya nggak lancar ya nggak akan nutup. Izin dokter, untuk tutup stomanya tidak disajikan dokter, jadi data lopografinya kami belum ada dokter. Pasien datang dengan dengan masuk setelah tutup stoma di rumah sakit lain dokter. Ya, kalau tidak ada baiknya di bawah dipastikan lancar ya. Siapa tahu ada struktur atau apa, penyebab dulunya apa sebelumnya tutup stoma karena apa ya? Kasusnya. Awal itu dari laporannya itu operasinya itu laparotomi resesi ilium dokter. Jadi informasi yang diperoleh operasi di PKU Gamping ya, izin. Ya, yang jelas bawah itu harus dipastikan. Kalau itu mungkin karena hernia dan sebagainya, kemungkinan kan aman distalnya. Tapi kalau ada tumor, ada apa, pastikan dia sudah terangkat atau ada struktur enggak di distalnya. Yang kedua ada fekal material yang banyak enggak di sana. Kalau ada ya lavement dan sebagainya. Oke, lanjut. Siap, terima kasih dokter. Pasien selanjutnya, pasien atas nama Simariati, perempuan usia 56 tahun dengan adenokarsinoma kolon ascendent CT3-NXMX dengan anemia, hipoalbuminemia, dan hipokalemia, dokter. Saat ini pasien dengan HB 3, kemudian pasien dengan albumin 1,9, dokter. Sudah dilakukan transfusi 5 kolaf PRC, kemudian sudah masuk albumin, dokter. Dan pasien juga dengan support VIP albumin juga, dok, 3x2 tablet, dokter. Ini rencana akan dilakukan tindakan hemikolektomi dekstra, dokter, setelah perbaikan kondisi, dokter. Ya, konsepnya Hatman dulu aja itu ya. Karena perbaikan KO-nya dengan segitu, kita nggak usah anastomose dulu. Bisa reseksi tumor, untuk nutrisinya diperhatikan preoperatifnya ya. Iya, dokter. Kan direncanakan minggu depan Selasa gitu atau jadi mulai sebelumnya nutrisi loadingnya diberikan aja. Infus mungkin Kabiven dan sebagainya ya. 3 hari sebelum operasi. Baik, dokter. Oke, lanjut yang nomor 6. Izin dokter, kami lanjutkan. Berikutnya kami laporkan pasien atas nama Abdul Hadi Suito, dokter, laki-laki 43 tahun. Pasien ini kami diagnosis dengan hernia umbilikalis residif dengan ileostomi protektif, dokter, post hernia umbilikalis incarcerata. Pasien telah dilakukan operasi tutup stoma dan hernia repair, dokter, pada tanggal 3. Kondisi pagi ini pasien menjalani baik, dokter, dengan abdomen dalam batas normal. Kemudian pasien sudah mulai BAB, dokter. Kita tetap program anal-dilatasi. Tentu lab post-op-nya dalam batas normal, dokter. Ini hernia insisional atau hernia umbilikal ya? Hernia umbilikal, dokter. Hernia umbilikal ya. Residif, dokter. Ya. Oke. Ya. Jadi irisan di tengahnya nggak ada sebelumnya, nggak ada bekas insisi nggak ada. Insisi, sorry ya, insisi laparotomi apa nggak ada, Mas. Izin dok, Wawan dok. Oh. Itu dok, jadi dulunya itu hernia umbilikal incarcerata, dok. Kemudian iliumnya kejepit, sebenarnya di laparotomi waktu itu, dokter. Dari iliumnya kejepit itu perforasi sehingga dinaikkan, dokter. Kondisi waktu itu dibuat langsung ileostomi. Waktu pre-op yang sekarang, dok, ada insisi hernianya itu tetap di tengahnya itu, dok. Waktu kita buka untuk yang lainnya itu intak, dok. Jadi fasia yang bawahnya itu juga tidak masalah, cuma hernia di sisi
di hernia umbilikalisnya itu, dokter. Ya, ini lanjut ya, karena hernia umbilikalis kalau udah direvisi, apalagi misalnya revisinya laparotomi, bisa Hernia dikatakan lagi ya, itu incisional juga ya. Oh, jadi Kemarin repairnya pakai mesh nggak itu? pakai mesh, dokter. Pakai mesh ya. Oke. Ya, ini jarak dari ileostominya cukup jauh karena berkaitan dengan kontaminasi, kemudian rejected dari mesh-nya. Kalau jaraknya mungkin sekitar 5 cm, dok. 5 Itu sudah cm. dibebaskan. Gitu. Iya. Ya, hati-hati pasang mesh. Jadi jangan takut masang mesh pada post reseksi ya. Seperti kemarin pasien apa ya yang di Amarta itu yang kita tutup vac, reseksi, pasang mesh ya, kalau tidak ada leaks kita bisa cuci bersih di situ ya, tidak akan rejected mesh-nya ya, tidak ada infeksi. Oke, lanjut nomor 7. Izin selanjutnya, pasien atas nama Musidi, laki-laki 47 tahun dengan peritonitis umum, et causa suspek perforasi organ berongga, dan dilakukan tindakan laparotomi eksplorasi, iliostomi, pos tindakan peritonitis umum, et causa perforasi ilium, dokter. Izin pasien saat ini stabil dengan drain 150 cc zero hemorrhage, kemudian untuk stoma positif produk dan sudah flatus, dokter. Untuk diet, izin untuk 100 cc per 6 jam, dokter. Ini yang post trauma bukan ya? Ya, post trauma, dok, yang tertimpa POC. Problemnya kalau udah produk mungkin ditingkatkan, itu berapa, 100 cc per 6 jam atau per jam tadi? Aku nggak ada. Per 6 jam, dok. 6 jam. Usul mungkin hari ini, dok. Ya, ditingkatkan aja sudah mulai padat kan, sudah produk, sudah itu boleh, nggak apa-apa. Karena kan di ileostomi juga kan. Dok. Kalau enggak nanti produknya terlalu banyak, kalau hanya kamu kasih cair-cair terus nanti. Baik, dokter. Kalau enggak ya dikasih juga untuk yang bisa memadatkan feses, Imodium dan sebagainya. Kasih. Siap, dokter. Oke, enggak, sepsis terkontrol nih. Kontrol, dokter. Ya, lanjut. Izin pasien selanjutnya, pasien atas nama Supardi, laki-laki 53 tahun dengan obstruktif jaundice et causa suspek batu CPD, post laparotomi eksplorasi CPD, wound dehiscence, dokter. Ini rencana pasien akan dilakukan tindakan MRCP, dokter. Masih menunggu jawaban dari MPP, dokter. Untuk bilirubin total itu 9,37, bilirubin direct-nya 9,14, dokter. Untuk pasien mengeluhkan nyeri di sebelah kanan, dokter. Sorry. Ini pos eksplorasi CBD di kita atau gimana? Aku lupa ini kasus ini yang mana ya. Oh, ini waktu dulu pos laparoskopi, dokter, 3 tahun yang lalu. Pos laparoskopi, eksplorasi CBD. Iya, dok. Izin, dok, ini pasien 3 tahun yang lalu itu mengeluhkan perut dan kulit menguning, dokter. Kemudian diperiksa ke Sarjito dan dilakukan tindakan pengangkatan batu empedu dengan laparoskopi, dokter. Kemudian dikatakan adanya kebocoran di empedu. Kemudian 1 bulan kemudian pasien operasi di Bethesda, dokter. 3 kali, kemudian setelah itu pasien dirujuk dari Bethesda ke Sarjito, kemudian dilakukan tindakan operasi dan terdapat wound dehiscence, dokter, hingga saat ini, dokter. Dan untuk rencana dilakukan tutup defek dengan bedah plastik, pasien menolak, dokter. Sempat APS dari rumah sakit, dokter.
Sekarang masih jaundice ya, ya. Oh, Masih, MRCA. Dok. Saya ingat ini yang apa namanya dikerjakan sejawat, operasinya dan repair-nya. Nah, ini mungkin perhatian juga kemarin ada ada refreshing dari Dr. Ardiantos. Seingat saya ini laparoskopi biasa ini dulu, laparoskopi di Sarjito, kemudian CBDI, kemudian pasien diobservasi di Sarjito, pasien nggak mau melarikan diri ke swasta, terus di repair sampai 3 kali, kemudian masih terjadi jaundice. Kemungkinan itu ada struktur dan sebagainya. Jadi seperti ini harus diperhatikan, kemungkinan struktur sih kalau saya, bukan karena batu CBD distal. Rencananya MRCP ya. Iya, Dok. MRCP, Dok. Ya udah, nanti kita repair juga nanti kalau. Jadi cukup banyak ini CBDI ini. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya kemarin yang ngikuti masih ingat apa untuk CBDI mencegahnya? Ada yang komen? Ada yang ikut nggak? Yang monitor? Residen ini ketika laparoskopi apa? Masih ingat nggak? Jadi malam. Izin dokter, ada dok. Kemarin untuk upaya mencegahnya yang pertama memahami anatomi dulu dokter, kemudian untuk mencapai critical view yang baik, kemudian menentukan derajat polisistitisnya dengan Parkland dokter. Tidak salah ingat gitu kemarin. Ya, langkah-langkahnya mencapai, tentu saja mengidentifikasi faktor risikonya ya. Tapi yang 3 yang penting kemarin kan CVS tuh, critical view of safety, kemudian ada time out, jadi sebelum kita motong dan sebagainya, memastikan itu benar. Kalau ragu-ragu ya telepon temennya, macam-macam ya. Terus yang ketiga adalah bailout ya. Bailout tuh bagaimana kalau kesulitan, kita harus stop kapan, kemudian konversi kapan, kalau menyelesaikan ada total, ada subtotal, ada fundus down dan sebagainya. Oke, lanjut silakan. Izin selanjutnya, pasien atas nama Yani Yaningrum, perempuan usia 42 tahun dengan tumor kolon ascending curiga kanan, CT3NXM0, pos laparotomi eksplorasi, shunting, gastrojejunostomi, iliotransversostomi, dan anastomosis. Untuk diagnosis post-op, tumor kolon ascending curiga ganas CT4N2M1 dokter. Tadi malam baru selesai operasi dok. Ini kok nggak cocok antara tindakannya ya? Tumor kolon ascending, laparotomi, eksplorasi, shunting, gastrostomi. Terus tumornya ini apa unresectable atau gimana? Unresectable dokter. Jadi tadi malam itu saat dilakukan tindakan pas saat explore itu ternyata dari tumornya itu unresectable dokter. Jadi dari ligamentum thread itu sudah lengket ke area ascendent dokter sampai dengan posterior dokter. Jadi kemarin jadi tidak dilakukan reseksi dan diputuskan untuk dilakukan tindakan gastrostomi, shunting gastrojejunostomi dokter. Iliotransversostomi dan brown anastomosis dokter. Kenapa nggak iliotransversostomi aja ya? Nggak cukup oh ini? GOO dokter. GOO apa karena obstruksi di distal itu, di kolon transversumnya, kolon ascendennya kan obstruksi ya, semua kan naik, jadi orang mutah-mutah gitu. GOO-nya karena itu, atau ada masalah di loop C loop duodenumnya, atau
Jadi duodenumnya ada masalah atau di pylorusnya atau apa? Ya, duodenumnya dokter yang sudah infiltrasi ke kolon dokter. Oke, ini rodok anu ya. Reninya bisa jelasin nggak yang ikut ini? Masih operasi ini? Masih operasi dok sekarang. Oh iya, wes. Oke, lanjut yang kedua. Berikutnya, izin dokter, berikutnya kami laporkan pasien perempuan atas nama Kiptia, usia 80 tahun dokter. Pasien kami diagnosis dengan kista hepar dengan multiple kolelitiasis dan kolelitiasis. Dokter, pasien telah dilakukan laparotomi eksplorasi CBD, evakuasi batu dengan kolesistektomi dan androfin kista dokter hari kedua. Untuk kondisi pagi ini, pasien hemodinamik baik dokter, kemudian dengan abdomen tidak distensi, dengan produk drainnya untuk drain intraduktalnya itu sekitar 50 cc dokter, kemudian untuk drain subhepatal dan drain cervicalnya kurang lebih sekitar 250 cc serum hemorrhagic dokter. Kemudian untuk hasil labnya pasien ini pagi ini dalam batas normal pos operasi dokter. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Jadi kistenya mungkin karena infected case karena ada multiple stone di situ. Ya, dokter. Izin kami lanjutkan dokter. Berikutnya kami laporkan pasien atas nama Sri Purwanti, perempuan usia 66 tahun dokter. Pasien ini masuk dengan diagnosis apendisitis akut dengan masa periapendikuler dokter. Kemarin dilakukan laparotomi apendektomi dokter. Untuk pagi ini kondisi pasien baik dokter, hemodinamik juga baik, untuk abdomen tidak distensi, untuk luka operasi tidak merembes dokter, untuk produk drainnya minimal dokter. Oke. Ya, lanjut ya. Silahkan Izin lanjut. pasien selanjutnya atas nama Heru Sudibyo, laki-laki usia 67 tahun dengan obstruksi parsial et causa suspek tumor kolon flexura lienalis dokter. Akan dilakukan tindakan extended hemicolektomi sinistra dokter. Ini dari hasil CHIL itu pasien partial large bowel obstruction dengan kaliber rektum luasnya 7,2 cm, kolon sigmoid 7,73 cm, kolon descendant pars distal 6,25 cm. Untuk kontras tidak dapat mengisi kolon transversum, kolon ascendant, dan cecum dokter, karena kontras refleks berulang dokter. Ini direncanakan kapan ini ya? Kan Hari sudah ini dokter. Oh, yang ini hari ini ya. Oke. Yes. Lanjut. Selanjutnya pasien atas nama Asrofi, laki-laki 50 tahun dengan adenokarsinoma kolon ascendant, PT3N2M0 post hemicolektomi dextra, ileostomi protektif. Hari ini rencana tutup stoma dokter. Untuk Itu stomanya double enggak? Double barrel atau loop dokter. loop ya? Ini hemicolektomi kanan tapi dilostomi ya. Aku lupa juga Iya, ini. Ini Biasanya riwayat operasinya di Purworejo dokter. Ya ini soalnya agak nganu juga hemicolektomi kanan dengan ileus protektif ini. Jarang dilakukan. Ya, oke. Ya, siap dokter. Ya, oke. Lanjut. Selanjutnya, next. Pasien atas nama Watini, perempuan usia 76 tahun dengan adenokarsinoma rektum. Ya, tolong dicek lab-labnya ya ini ya. Ya dok, siap dok. Sampai turun terus pastikan distalnya bersih, tidak trapping udara, jadi di rectal tusin untuk memastikan ada feses-feses yang keras di situ enggak. Kalau enggak di lavement atau paling enggak dikasih anal dilatasi, kasih dulcolak dan sebagainya. Oke. Lanjut. Kemudian selanjutnya pasien Yang Parman.
Kami laporkan pasien atas nama Parman, laki-laki usia 42 tahun, dokter. Pasien masuk dengan diagnosis fake high product, it causally case anastomosis post-tutup stoma, post-recesi anastomosis sigmoid dan elastomi, dokter. Telah dilakukan laparotomi eksplorasi adisolisis fistula istomi tanggal 27, dokter. Pasien kondisi pagi ini baik dan direncanakan pulang, dokter, hari ini. Oke. Ya. Berikutnya kami laporkan pasien laki-laki atas nama Purwanto, dokter, dengan disfagia orofaring, fasia esofageal, ekosasa aspek keganasan, gastroesophageal junction, dokter. Telah dilakukan juga laparotomi gastrostomie feeding, dokter. Pasien juga direncanakan hari ini pulang, dokter. Kondisinya sudah baik, lab-lab dan batas normal, dokter. Ini unresectable kemarin. Karunya itu. Siap, dokter. Untuk Sudah di CT scan, sudah di macam-macam ya. sudah, dokter, sudah esophagografi juga, dokter. Ya, lanjut ya. Pasien selanjutnya, pasien atas nama Tukiman, laki-laki 77 tahun dengan peritonitis umum et causa perforasi organ berongga. Pos dilakukan laparotomi eksplorasi, diamond shape incision, simple suture, pedicle omental patch, dokter. Ini pertemuannya yaitu perforasi gaster, dokter. Saat ini pasien masih terintubasi dengan tensi 169/66, heart rate-nya 87, RR-nya 12, SpO2-nya 100% on ventilator, SPONT, PIP5 FiO2 50%, dokter. Pasien masih dengan vasopressin 0,03 mikro dan norepinefrin 0,1 mikro. Untuk NGT tidak ada produk dan drainnya 130 cc zero hemorrhage. Iya, jadi aman ya. Jadi oke. Lanjut aja ini. Baik, dokter. Kemudian selanjutnya pasien atas nama Bapak Rabio, laki-laki 88 tahun dengan ileus obstruktif letak rendah et causa suspek tumor rektosigmoid, dokter. Pos laparotomi eksplorasi Hartmann prosedur. Pos diagnosisnya ileus obstruktif letak rendah et causa tumor rektum sepertiga proksimal curiga ganas CT3 N1M0, dokter. Izin ini untuk saat ini pasien masih terintubasi CM dengan tensi 137/71 dengan nadi 120, kemudian RR16, SpO2 97% on ventilator, spontan, PIP5 FiO2-nya 50%, dokter. Untuk drainnya 350 cc zero hemorrhage dan stoma sudah produk positif cair, dokter. Pasien masih dengan norepinefrin 0,1 mikro, dokter. Ya, oke. Ini terakhir nih. Iya, dokter. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini pasien banyak banget ya. Nanti mungkin nggak tahu ini kalau sampai malam-malam terus mungkin harus dibatasi juga nanti Rahmi pendaftaran. Jadi dari siapapun mungkin harus dibatasi 2 atau 3 masing-masing ya. Tapi nggak tahu nanti ini memungkinkan nggak ngejar loadnya di Bangsal. Kalau bisa jam 12 ke atas sudah nggak ada operasi ya. 12 malam itu udah terlalu malam. Jadi nanti kita atur. Saya coba koordinasi. Jadi, maksimal operasi sehari misalnya 10, kemudian distribusi per pasiennya itu harus disampaikan nanti. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti aku dikabari untuk aktivitas selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dokter. Terima kasih, dokter. Yuk. Belum.